seperti yang sudah mulai kita saksikan, sudah mulai terjadi gejolak-gejolak, pergerakan-pergerakan. Bulan ini sampai dengan bulan Juli nanti, selain dari puncak krisis yang terjadi, juga akan menjadi penentuan sesuai dengan yang sudah diramalkan di dalam Primbon Jawa akan terjadi huru-hara. Salam Rahayu, 1 Suro tahun 2026 jatuh pada hari Kamis Legi, bertepatan dengan 18 Juni tahun 2026. Ini sesuai dengan perhitungan Jawa Aboge. Kalau untuk perhitungan Jawa Asapon, 1 Suro tahun 2026 jatuh pada hari Rabu Kliwon. Sementara untuk 1 Muharram atau 1 Suro di kalender Hijriah pada hari Selasa Wage, bertepatan dengan tanggal 16 Juni tahun 2026. Kenapa ada perhitungan Jawa Aboge dan perhitungan Jawa Asapon? Lalu kenapa pula berbeda dengan 1 Suro atau 1 Muharram yang ada di dalam kalender Hijriah? Perhitungan Jawa Aboge adalah perhitungan yang selama beratus-ratus tahun atau bahkan beribu-ribu tahun digunakan oleh para leluhur kita, terutama leluhur orang Jawa. Kenapa disebut Aboge? Aboge ini adalah singkatan dari tahun Alif, Rabu, Wage. Dalam perhitungan Jawa, Aboge maupun Asapon memiliki perputaran 8 tahun yang disebut windu. Windu ini berisi 8 tahun. Tahun pertama dalam Jawa Aboge yaitu tahun Alif. Penanggalan 1 Suronya atau tahun barunya itu Rabu Wage, maka disebut Aboge. Lalu Jawa Asapon. Tahun Alif Jawa Asapon penanggalan 1 Suronya Selasapon, maka kemudian disebut Asapon. Lalu kenapa Jawa Aboge maupun Jawa Asapon, terutama Jawa Aboge yang hampir sama sekali tidak pernah sama dengan 1 Suro ataupun 1 Muharram di dalam kalender Hijriah? Karena perhitungan Jawa Aboge maupun Jawa Asapon itu memiliki pakem, yaitu 8 tahun tadi. 8 tahun ini akan terus berputar dari tahun Alif, setelah 8 tahun kembali kepada tahun Alif. Jadi ini berputar terus-menerus. Hari dan pasaran yang sudah menjadi pakem yang berada di dalam 1 windu atau 8 tahun ini tidak akan pernah berubah-ubah, berbeda dengan yang ada di kalender Hijriah. Hari dan pasarannya selalu berubah-ubah. Kalau Jawa Aboge tahun Alif jelas Rabu Wage. Kemudian tahun kedua Hekat Pon, 1 Suro Ahad Pon. Dengan perhitungan Jawa ini Aboge ataupun Asapon, kita akan tahu hari-hari besar yang ada di kalender. Misalnya 1 Suro tahun 2029, kita sudah tahu hari apa dan pasarannya apa. Kemudian untuk bulan Ramadan atau datangnya Idul Fitri, kita sudah tahu
mulai puasa, Idul Fitrinya hari apa, pasaran apa. Misalnya di tahun 2030 kita sudah tahu hari dan pasarannya. Ini kelebihan yang ada pada perhitungan Jawa, yang ini tidak dimiliki oleh kalender Hijriah. Maka kita selalu sibuk menunggu datangnya Ramadan, menunggu datangnya Idul Fitri, dan itu terus-menerus terjadi seperti itu karena tidak memiliki pakem. Dari sepanjang masa paling selisih 1 hari. Biasanya di kalender Hijriah Idul Fitri lebih dahulu, kemudian Aboge. Kalau untuk Kasapon ini terkadang dia bisa bersamaan dengan kalender Hijriah. Namun kalau untuk Aboge sendiri selama ini selalu memiliki selisih 1 hari. Dan untuk tahun 2026 ini mulai puasa dan datangnya Idul Fitri bersamaan dengan perhitungan Aboge. Ini bukan karena perhitungan Aboge yang berubah, perhitungan kalender Hijriah mengalami perubahan. Ini penjelasannya. Kemudian sesuai dengan ramalan Primbon bulan Suro tahun 2026, banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita mengenal dengan 1 Suro, singaling-alingan bakal konangan. Siapapun yang menyembunyikan keburukannya akan dibukakan. Yang munafik akan kelihatan, dan itu terjadi sampai hari ini. Kita juga sama-sama tahu bagaimana tokoh-tokoh besar, para pemuka agama yang selama ini kita hormati, kita anggap baik, dan ternyata satu persatu dan terus-menerus dibukakan keaslian mereka. Dan ini kita sama-sama tahu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menggunakan logika kita atau menggunakan akal kita, bahwa kebenaran harus kita dengar dari orang-orang yang tampak baik. Kita perlu menggunakan akal kita atau logika kita, sehingga kita tidak salah meyakini, tidak salah bersikap. Dampak dari orang-orang yang dibukakan kemunafikannya kemudian memicu terjadinya peristiwa-peristiwa seperti saat ini yang kita saksikan. Untuk cuaca, kalau 1 Suro tahun 2025 dominan turun hujan. Jadi dalam perhitungan Jawa pada tahun 2024 1 Suro jatuh pada Selasa Pahing. Kemudian di tahun 2025 1 Suro Jawa Aboge jatuh pada Sabtu Legi. Selasa Pahing bertemu dengan Sabtu Legi, ora ono ketiga dawa atau tidak ada kemarau panjang. Dan perhitungan ini ternyata terbukti. Hampir 1 tahun turun hujan terus-menerus sampai terjadi banjir di mana-mana. Dan kemudian untuk tahun ini, tahun 2026, cuaca dominan akan terjadi kemarau. Dan untuk peristiwa-peristiwa seperti yang sudah mulai kita saksikan, sudah mulai terjadi gejolak-gejolak, pergerakan-pergerakan yang disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, juga kondisi politik yang tidak stabil. Banyaknya kepentingan yang kemudian membuat kondisi saat ini carut-marut. Banyak kelompok yang memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan pergerakan-pergerakan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa ketika di bulan-bulan ini, di bulan Juni ini,
terutama setelah 1 Syuro tidak ada perbaikan, maka kekhawatiran-kekhawatiran sesuai dengan yang sudah diramalkan di dalam Primbon Jawa akan terjadi huru-hara. Dan ini bisa saja disebabkan karena kurang jelinya pemerintah kita dengan memilih orang untuk jabatan-jabatan tertentu yang kemudian menimbulkan masalah demi masalah dari tahun ke tahun. Bulan ini sampai dengan bulan Juli nanti, selain dari puncak krisis yang terjadi, juga akan menjadi penentuan membaik dan tidaknya kondisi negara ini. Pada intinya, setelah 1 Syuro tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli merupakan puncak dari krisis, semua krisis, baik krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis akhlak, ini semua terjadi dalam rangka terjadinya perubahan di dalam tatanan kehidupan kita semua. Dan ini adalah merupakan proses. Tanpa sebuah proses, tanpa peristiwa, tidak akan ada yang berubah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah merupakan proses ke arah sana. Jadi semesta ini sedang melakukan perbaikan. Sadar tidak sadar, kita sedang mengalaminya. Dan 2026 ini, siapapun yang hari ini mengalami kesadaran, dia turut serta dalam perubahan ini. Dan siapapun yang sampai hari ini tidak mengalami kesadaran, dengan kesalahan-kesalahannya terus mencari-cari pembenaran, maka ini adalah salah satu tanda bahwa ia bukan bagian dari perubahan yang lebih baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.